Sementara itu, di tempat lain, di sekeliling perapian yang menyala di depan gubuk di Bulak Ombo Pajang, Karebet sedang berbincang dengan Majasto, Wuragil, serta dua orang tua yang baru datang ke Pajang sore tadi. Dua orang tua itu datang dengan menuntun 2 ekor kuda yang membawa beban yang berisi beberapa bahan pangan. Anak Mas Karebet, nanti malam kami akan langsung pulang ke Butuh dan Ngerang, kata salah seorang dari orang tua itu. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, kenapa begitu cepat? Kata Karebet. Kami tidak bisa banyak membantu, tenaga kami sudah tua, kata Ki Ageng Ngerang sambil tertawa. Karebet pun ikut tertawa dan Majasto pun menjawab, aku pun sudah tua, di sini pun aku cuma ikut makan saja. Semuanya tersenyum mendengar canda dari Majasto. Sesaat kemudian, tukang adang pun datang dan mempersilahkan mereka untuk makan malam. Dengan menggunakan sebuah pincuk, maka mereka pun makan nasi dengan ikan asin, ditambah sambal lombok hijau. Nikmat sekali makan di depan perapian, kata Wuragil. Menjelang wayah Sepiwong, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang pamit akan pulang ke rumahnya. Terima kasih Ki Ageng berdua. Terima kasih atas bantuan bahan makanannya kepada Pajang, kata Karebet. Iya, 2 ekor kuda itu biar di sini saja. Bisa untuk keperluan Kadipaten Pajang, kata Ki Ageng Butuh. Terima kasih, kata Karebet kepada kedua orang saudara seperguruan sekaligus sedulur Sinoroweti ayahnya, Ki Ageng Pengging. Setelah pamit kepada semua orang yang ada di gubuk, maka Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang pun kemudian melangkah meninggalkan Bulak Ombo, kembali ke desa Butuh dan Ngerang. Malam itu gelap menyelimuti bumi Pajang, kota Raja Demak, Kalinyamat, Prawoto, dan Jipang. Hanya suara binatang-binatang malam yang terdengar nyaring tanpa henti. Hampir semua penghuninya telah dibuai mimpi, lelah setelah seharian bekerja keras. Bulan pun masih terlihat di langit bersamaan ribuan bintang-bintang. Matahari pun muncul dari balik punggung bukit. Sinarnya menerobos dedaunan yang tumbuh di lereng Gunung Lawu. Di pagi hari yang dingin, 30 orang murid perguruan Sekar Jagad menuruni lereng Gunung Lawu menuju ke utara, dipimpin oleh murid utama Panembahan Sekar Jagad, Soreng Rono. Soreng Rono pun teringat tadi malam Panembahan Sekar Jagad mengumpulkan semua murid-muridnya di pendopo, dan Panembahan menyampaikan keinginannya agar 30 murid perguruan Sekar Jagad bisa menjadi prajurit pilihan Kadipaten Jipang. Beberapa orang memilih untuk tetap tinggal di Padepokan, sedangkan 30 orang lainnya memilih berangkat ke Jipang dengan bertekad merubah hidup menjadi lebih baik lagi sebagai prajurit Kadipaten Jipang. Ternyata Panembahan Sekar Jagad memikirkan masa depan para murid perguruan Sekar Jagad. Mereka diarahkan menjadi prajurit Kadipaten Jipang. Siapa tahu kalau Kadipaten Jipang bisa menjadi besar. Beberapa orang dari murid perguruan Sekar Jagad yang menjadi perintis berdirinya prajurit Jipang bisa menjadi seorang panji atau tumenggung, kata Soreng Rono dalam hati. Mereka berjalan terus, beriringan menuruni jalan di kaki Gunung Lawu.
Beberapa orang di antaranya membawa bungkusan berisi bekal makanan, dan di setiap lambung mereka tergantung sebuah pedang pendek. Hari itu adalah hari yang sibuk, tetapi matahari tetap bergerak dari timur menuju ke arah barat, dan panas sinarnya pun mulai menyebar di seluruh bumi Demak. Di daerah Kalinyamat yang dekat dengan Bandar Jeporo, Pangeran Hadiri sibuk membantu pembangunan pesanggerahan yang akan digunakan sebagai tempat kediamannya dalam Kalinyamat. Sebagai pewaris tahta Kesultanan Demak urutan kedua, Pangeran Hadiri yang menjadi menantu Sultan Trenggono sudah berangan-angan untuk tinggal di Kalinyamat. Dan ia pun berkata kepada istrinya, putri Sultan Demak yang kedua, nanti di sana Diajeng akan menjadi seorang ratu, Ratu Kalinyamat. Dengan penuh semangat, Pangeran Hadiri ikut membantu pekerjaan pembangunan pesanggerahannya. Puluhan rakyat Kalinyamat yang ikut gugur gunung merasa senang melihat Pangeran Hadiri yang tidak segan-segan bekerja membaur dengan mereka. Petugas dari Demak bersama Pangeran Hadiri bersama puluhan rakyat Kalinyamat menebang beberapa pohon jati di hutan yang terletak di dekat kaki Gunung Muria di sebelah barat. Lalu beramai-ramai mereka mendorong dan menyeret kayu jati yang tidak terlalu besar. Setelah di bawah kayu jati yang akan diseret itu diberi kayu bundar yang tidak terlalu panjang, sehingga kayu jati itu pun dengan mudah didorong dan digeser selangkah demi selangkah menuju Kalinyamat. Demikian juga suasana di pinggir hutan Prawoto. Pangeran Aryo yang sering disebut juga Bagus Mukmin, anak sulung Pangeran Trenggono, putra mahkota pewaris tahta Kesultanan Demak, masih disibukkan dengan pekerjaan membangun pesanggerahan dalam Prawoto. Sebagai pewaris tahta Kesultanan Demak, Pangeran Aryo tetap bisa membantu orang-orang bekerja, meskipun sedikit terhambat karena ia mempunyai cacat mata, matanya hampir buta, tetapi masih bisa melihat meskipun samar-samar. Sedangkan di sampingnya selalu berdiri orang kepercayaannya, dan di pinggang Bagus Mukmin selalu terselip keris pusakanya yang tidak pernah terpisah dari tubuhnya, keris Kiai Betok. Aku harus selalu dekat dengan pusakaku, keris Kiai Betok, karena aku tidak bisa melihat dengan jelas. Nanti aku akan tinggal di Prawoto, dan aku senang jika nanti rakyat di sini memanggilku dengan sebutan Sunan Prawoto, kata Pangeran Aryo. Meskipun Pangeran Aryo yang lebih senang disebut sebagai Sunan Prawoto tidak bisa bekerja karena matanya hampir buta, tetapi dengan membaurnya dia ke rakyat Prawoto, maka rakyat yang sedang gugur gunung pun merasa senang dan merasa diperhatikan oleh putra mahkota Kesultanan Demak. Bersama beberapa petugas yang dikirim dari Demak, maka rakyat Prawoto menebang beberapa pohon jati yang banyak terdapat di hutan Prawoto. Sementara itu di Pajang, Karebet mengendarai kudanya berkeliling, melihat dan membantu orang-orang yang bekerja menebang pohon di hutan sebelah barat Pajang, mencetak bata di wetan kali, dan membuat umpak di dekat Umbul Pengging. Ketika matahari hampir tenggelam di Cakrawala sebelah barat, orang-orang yang sedang beristirahat di Gubuk Bulak Ombo melihat ada sebuah pedati yang ditarik oleh 2 ekor sapi yang datang dari utara. Karebet, Lurah Wiguno, dan beberapa orang lainnya berdiri dan menyambut kedatangan sebuah pedati yang berjalan perlahan-lahan. Ketika jarak pedati sudah dekat,
Karebet pun tersenyum melihat kedua pembantu biungnya, Nyai Ageng Tingkir, Suto dan Noyo, duduk berdua di atas pedati. Pedati berhenti ketika sudah berada di sebelah gubuk. Suto dan Noyo pun segera turun. Kemudian mereka berdua pun berjalan menuju ke gubuk. "Selamat datang Ki Suto dan Ki Noyo," kata Lurah Wiguno. "Iya Ki Lurah," kata Suto yang sudah mengenal Lurah Wiguno karena Ki Lurah pernah menginap di Tingkir. "Bagaimana keadaan Biyung Paman?" tanya Karebet. "Ya, Biyungmu masih tetap seperti kemarin, masih sering lupa," kata Noyo. Beberapa orang merawat 2 ekor sapi yang kelelahan dan memberinya minum, sedangkan beberapa orang yang lain sibuk menurunkan muatan pedati. "Aku hanya membawa beras," kata Suto kepada Karebet. "Tidak apa-apa Paman. Sekarang silahkan Paman membersihkan diri dulu di sungai di belakang gubuk ini," kata Karebet. Suto dan Noyo pun lalu membersihkan dirinya di sungai yang terletak di belakang gubuk itu. Karebet yang ikut menurunkan beras dari atas pedati melihat Ki Lurah menuju ke tempatnya, sehingga Karebet pun meletakkan berasnya. "Ada apa Ki Lurah?" tanya Karebet. "Prajurit Tumpak dari Wiro Tamtomo dan prajurit Banu dari Wiro Manggolo besok bisa kembali ke kota raja. Karena di Pajang ternyata para bebahu tidak ada yang mengabaikan titah Kanjeng Sultan Trenggono," kata Lurah Wiguno. "Silahkan Ki Lurah," kata Karebet. "Nanti tanggung jawab bendera Guloklopo yang berada di sini adalah tanggung jawab saya. Dan kalau ada persoalan dengan para bebahu, nanti biar saya yang menyelesaikannya. Bagaimana kalau mereka ikut pedati yang akan kembali ke Tingkir besok pagi?" tanya Lurah Wiguno. "Silahkan Ki Lurah," jawab Karebet. Ki Lurah berhenti sebentar, lalu ia pun berkata lagi, "Pedatinya besok berangkat dari sini pagi hari. Sore atau malam hari sudah bisa sampai di Tingkir." "Iya, besok malam. Tumpak dan Banu biar tidur di rumah Biyung di Tingkir saja," kata Karebet. "Ya, terima kasih," kata Lurah Wiguno. Lalu ia pun masuk ke dalam gubuk. Setelah ditinggal Ki Lurah, maka Karebet melanjutkan pekerjaannya lagi, mengangkat beras ke dalam gubuk. Setelah itu, maka Karebet pun berjalan mencari Tumpak. Ketika bertemu dengan Tumpak, maka Tumpak pun berkata, "Karebet, tugasku sudah selesai. Besok pagi, aku bersama Banu kembali ke kota raja." "Terima kasih Tumpak. Ki Lurah Wiguno sudah berbicara padaku. Besok kau akan naik pedati bersama Paman Suto dan Paman Noyo," kata Karebet. "Iya, sampai desa Tingkir," kata Tumpak. "Kau menginap di Tingkir saja, di rumah Biyung." "Iya, terima kasih. Tidur di rumah Nyai Ageng Tingkir lebih baik daripada tidur di hutan," kata Tumpak sambil tertawa. Lalu Karebet berkata lirih kepada Tumpak, "Jangan lupa, kalau sampai di kota raja, ceritakan pembangunan dalam Kadipaten Pajang kepada Nyai Madusari. Aku di sini baik-baik saja. Katakan juga kepada Nyai Madusari, di sini semua pekerjaan lancar. Banyak sahabat yang membantu mengirim bahan pangan maupun membantu tenaga," kata Karebet. "Iya," kata Tumpak. Lalu ia pun bertanya,
nanti kau akan membentuk prajurit Kadipaten Pajang. Karebet pun menjawab, iya, Kadipaten Pajang harus punya prajurit sendiri. Wilayahnya juga luas. Desa Butuh dan Pengging juga termasuk di dalam Kadipaten Pajang. Ya, kata Tumpak. Lalu mereka pun berbincang-bincang sampai malam hari. Malam itu masih seperti malam-malam kemarin. Suasana gelap di daerah Pajang, Kalinyamat, Prawoto, dan di Jipang. Hanya terlihat kerlip bintang di angkasa. Tetapi menjelang tengah malam, di Jipang ada kesibukan kecil. 30 orang murid perguruan Sekar Jagad telah tiba di Jipang. Setelah melakukan perjalanan jauh dari lereng Gunung Lawu, di depan sendiri berjalan Soreng Rono yang langsung disambut oleh Matahun dan Rangkut. Lalu mereka pun dipersilahkan membersihkan diri di sumur. Setelah itu dipersilahkan beristirahat di pendopo. Tukang adang pun mempersilahkan mereka untuk makan dan minum. Ada beberapa orang yang mengambil makanan, namun ada pula yang langsung merebahkan badannya, dan tak lama kemudian terdengarlah suara dengkurnya memenuhi pendopo. Jipang pun telah mendapat tambahan 30 tenaga segar, tenaga yang mempunyai kemampuan olah kanuragan untuk membantu membangun dalam kadipaten, dan nantinya mereka direncanakan akan menjadi prajurit pilihan Kadipaten Jipang. Demikianlah tak terasa hampir 1 condro pembangunan dalam kadipaten di Pajang dan Jipang, serta pembangunan pesanggerahan di Kalinyamat dan Prawoto. Dengan segala permasalahannya, hampir semua pekerjaan berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Para prajurit Wiro Tamtomo dan Wiro Manggolo yang ikut berperan sejak awal pembangunan, semuanya telah kembali ke kota Raja Demak. Di Pajang dan Jipang, bangunan dalam kadipaten dan ruang paseban terlihat tiang soko yang berdiri tegak. Yang masing-masing bangunan ada 4 buah kayu soko yang berdiri dengan disokong beberapa kayu yang ukurannya lebih kecil serta ditarik dengan belasan tali besar yang terpilin kuat. 4 buah tiang kayu sudah berdiri tegak di atas ompak. Bagian atas tiang pun sudah dikunci dengan diberi pasak kayu yang kuat, dikaitkan dengan kayu yang melintang di antara soko yang satu dengan soko lainnya. Malam itu Karebet duduk di depan gubuk dekat perapian bersama Lurah Wiguno, memandang 8 buah tiang soko yang sudah berdiri. 4 buah tiang utama telah berdiri, tetapi pekerjaan kita masih banyak. Kita harus mendirikan tiang-tiang yang berukuran lebih kecil. Bata kita yang sudah jadi puluhan ribu belum dibakar, kata Lurah Wiguno. Ya, tapi tidak seberat mendirikan 4 buah tiang utama, kata Karebet. Lurah Wiguno menganggukkan kepalanya. Malam pun semakin larut, semakin sepi. Hanya terdengar suara burung kedasih di pohon sebelah barat Bulak Ombo. Ada suara burung kedasih, kata Ki Lurah Wiguno. Karebet tidak menjawab, seakan dia tidak memperhatikan suara burung kedasih yang terdengar sampai di gubuknya. Ki Lurah, aku akan ke sungai sebentar, kata Karebet. Silahkan, kata Lurah Wiguno. Karebet pun segera berdiri, dan ia pun segera berjalan menuju ke arah sungai. Setelah Karebet berada di kegelapan bayangan pohon, dengan tangkasnya ia melompat dan berlari menuju ke arah suara burung kedasih yang suaranya terdengar dari arah barat. Setelah agak jauh dari gubuk, di jalan yang menuju hutan jati,
suara burung kedasih berbelok ke arah selatan. Maka Karebet pun kemudian berbelok ke kiri. Tidak terlalu jauh Karebet berjalan. Di depannya telah berdiri di bawah pohon seseorang yang memakai caping, terlihat sedang menunggunya. Karebet pun waspada. Tidak tertutup kemungkinan dia salah duga. Ada kemungkinan orang itu bukan orang yang ditunggunya. Tetapi Karebet menarik napas lega ketika mendengar orang itu berkata, "Karebet." Karebet hafal dengan suara orang itu, suara uaknya Kebo Kanigoro. Karebet pun maju ke depan, lalu diciumnya tangan uaknya, dan mereka pun lalu duduk di sebelah batu besar. "Bagaimana Karebet? Kau selamat?" tanya Kebo Kanigoro. "Iya wo, atas doa restu Siwo saya sehat," jawab Karebet. "Pekerjaanmu lancar?" tanya uaknya. "Iya wo, lancar. Banyak sahabat yang sejak awal membantu pembangunan dalam kadipaten," kata Karebet. "Siapa saja mereka?" "Dari Selo. Yang datang ke Pajang adalah Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Juru Martani, ditambah Sutawijoyo," kata Karebet. "Bagus. Siapa lagi?" "Dari Banyu Biru ada Ki Majasto, Ki Wuragil, Mas Monco, dan Joko Wilo," jawab Karebet. Kebo Kanigoro pun tersenyum puas mendengar banyak sahabat yang membantu berdirinya Kadipaten Pajang. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang juga datang kemari, kata Karebet melanjutkan ceritanya. "Iya bagus. Lalu bahan pangan dari mana?" tanya uaknya. "Mereka membawa beras dan lainnya. Dari Tingkir juga 2 kali mengirim bahan pangan yang dimuat pedati. Ini sudah hampir habis. Nanti akan saya ambilkan dari Pengging," kata Karebet. "Bagus. Lumbung di Pengging masih penuh berisi padi. Ambil saja, bawa kemari," kata Kebo Kanigoro. "Siwo dari Kota Raja Demak?" tanya Karebet. "Dari Kota Raja, lalu aku beberapa hari berada di Jipang," kata uaknya. "Siwo dari Jipang?" "Iya, aku dari Jipang," jawab Kebo Kanigoro. "Bagaimana perbandingan perkembangan pembangunan dalam kadipaten di Jipang, wo?" tanya Karebet kepada Kebo Kanigoro. "Sama seperti di Pajang. Tiang Soko dalam kadipaten Jipang sudah berdiri. Setelah itu mereka akan mengerjakan pekerjaan mendirikan tiang-tiang yang kecil di sekelilingnya," kata uaknya. Karebet pun mendengarkan cerita Kebo Kanigoro tentang apa yang dilihatnya di Jipang. "Kau ketinggalan selangkah Karebet. Ada puluhan murid-murid perguruan Sekar Jagad dari lereng Gunung Lawu yang ikut membantu pembangunan di Jipang. Dan aku mendengar dari salah seorang penduduk Jipang, mereka nantinya akan dijadikan prajurit Kadipaten Jipang," kata uaknya. "Tetapi di Pajang juga mendapat bantuan beberapa orang dari Selo dan dari Banyu Biru. Jadi pembangunan Kadipaten Jipang dan Pajang sama-sama mendapat bantuan tenaga dari luar wo," kata Karebet. "Ya, tetapi kau belum menghitung kalau Panembahan Sekar Jagad ikut bergabung ke Jipang. Panembahan Sekar Jagad, kakak seperguruan dari Matahun itu benar-benar berbahaya. Ilmu kanuragan Matahun saja sudah mumpuni, apalagi kakak seperguruannya. Ilmunya luar biasa," kata Kebo Kanigoro. "Dia berilmu tinggi. Dalam tubuhnya penuh berisi bermacam-macam aji Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan. Susah untuk mengalahkannya.
Tapi kemarin aku sudah mencarinya berkeliling. Aku tidak melihat dia berada di Jipang, kata Kebo Kanigoro. Karebet mendengarkan semua ucapan dari Kebo Kanigoro tentang Panembahan Sekar Jagad, seorang pemimpin perguruan di lereng Gunung Lawu yang membantu pembangunan Kadipaten Jipang dengan mengirim puluhan murid-muridnya ke Jipang. Diam-diam Karebet pun membandingkan ilmu kanuragan Panembahan Sekar Jagad dengan ilmu perguruan pengging yang dimiliki oleh uaknya Kebo Kanigoro. Apakah siwa Kebo Kanigoro kalau perang tanding seorang lawan seorang mampu mengalahkan Pangeran Sekar Jagad? Tanya Karebet dalam hati. Siwa Kebo Kanigoro adalah satu-satunya orang yang mampu menuntaskan ilmu tertinggi dari perguruan pengging. Setelah keduanya berdiam diri, maka sesaat kemudian Kebo Kanigoro pun berkata, "Kau tidak boleh ketinggalan terlalu jauh dengan Jipang. Mulai besok kau harus mulai memilih para pemuda Pajang yang nanti bisa kau latih menjadi prajurit Pajang." "Baik, Wo," jawab Karebet. "Selain itu, sekarang aku membawa keris pusoko yang dulu pernah menjadi sifat kandel Kadipaten Pengging, Kiai Nogosiluman, yang pernah aku ceritakan kepadamu," kata Kebo Kanigoro, kemudian mengambil sebuah bungkusan yang selalu dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah keris pusoko yang masih terbungkus sebuah kain putih. Itulah keris pusoko Kiai Nogosiluman. Lalu oleh Ki Kebo Kanigoro, keris itu pun diberikan kepada Karebet. "Aku wariskan keris pusoko Kiai Nogosiluman, pusoko Kadipaten Pengging Witaradya, kepadamu Karebet, dan jadikan keris pusoko ini salah satu sifat kandel Kadipaten Pajang," kata uaknya. Dengan kedua tangannya, Karebet menerima keris itu. Dalam hati Karebet terasa betapa senangnya karena telah mempunyai sebuah sifat kandel untuk kadipaten yang dibangunnya. "Terima kasih, Wo," kata Karebet. Lalu keris itu pun diselipkan di pinggangnya dan disembunyikan di balik bajunya. "Simpanlah keris itu di tempat yang sangat tersembunyi. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Atau kalau tidak kau sembunyikan, pakailah keris itu dan jangan pernah terlepas dari tubuhmu," kata uaknya. "Iya, Wo," kata Karebet. "Aku akan selalu berada di dekat Pajang dan akan sering menghubungimu," kata uaknya. "Bagaimana kalau ada sesuatu yang penting dan saya harus menghubungi Siwo?" kata Karebet. "Pergilah kau ke Pengging. Kau bisa bilang kepada pembantu kita, Ki Purwo, kalau kau ingin ketemu aku," kata uaknya. "Baik, Wo. Kalau begitu kita berpisah, Karebet. Kau kembalilah ke gubukmu," kata uaknya. Karebet pun lalu mencium tangan uaknya dan mereka pun berjalan terpisah. Karebet pun kembali ke Bulak Ombo. Kaki Karebet berjalan cepat ketika samar-samar terlihat ada sebuah pohon beringin liar. Maka Karebet pun segera menuju ke sana. Di bawah pohon beringin liar, Karebet pun menajamkan semua kemampuan inderanya dan kemampuan panggraitonya. Setelah ia merasa tidak seorang pun yang berada di sana, maka dengan berpegangan beberapa sulur beringin yang kuat, Karebet pun naik ke pohon beringin liar itu dan meletakkan keris Kiai Nogosiluman di tempat yang tersembunyi. "Besok aku akan kembali ke pohon beringin liar ini. Akan aku buatkan sebuah kotak kayu atau dari bumbung besar
untuk tempat keris pusaka, kata Karebet dalam hati. Karebet pun lalu turun ke bawah dan melanjutkan perjalanan ke Bulak Ombo. Saat itu keadaan di gubuk sudah sepi, perapian sudah padam. Karebet pun masuk ke gubuk dan merebahkan badannya. Beberapa saat kemudian, Karebet pun telah berayun dalam mimpi. Gelap menyelimuti semua bumi Demak. Hanya suara cengkerik yang terdengar tanpa henti memecah keheningan malam. Hingga tiba saatnya bias cahaya Sang Bagaskoro perlahan-lahan mulai terlihat di langit Bangwetan.